Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, jamaah subuh Nur Jihad yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali marilah kita sama-sama mengucapkan puji serta syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih Allah berikan nikmat sehat. Masih bisa kita garian tangan dan kaki kita. Mungkin banyak orang yang tidak mendapatkan nikmat tersebut, tidak bisa menghari, hanya terbaring di rumah. Atau kita diberikan Allah nikmat kekuatan iman, sehingga iman yang menggerakkan tangan dan kaki kita datang ke surau. Banyak juga orang yang sehat tapi tidak mampu menggerakkan kaki dan tangannya untuk datang ke surau. Ada juga orang yang sehat tapi bisa datang kalau ada acara boyoya lah, disabuilo nama jenis musik nak lihat orang itu. Jadi nikmat ini adalah nikmat yang luar biasa. Kalau membandingkan menceliak ke bawah, banyak orang yang tidak punya kesempatan yang sama dengan kita. Maka awak selalu berdoa kepada Allah agar kita menjadi abdan syakura. Abdan syakur. Syakur ko arti orang nama bersyukur. Artinya juga tamasuk qalban syakira, hati yang selalu bersyukur. Adalah qalban dzakira, hati yang selalu berzikir. Jadi dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita, ikonan para lo kita syukuri. Semoga Allah terus berikan tambahan nikmat kepada kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, salawat dan salam tidak boleh berhenti atau tidak boleh tak putus-putus kita baca. Setiap saat, setiap waktu. Sampai pentingnya waktu membaca salawat kepada Nabi itu dijadikan sebagai salah satu rukun dari sholat, yaitu membaca salawat kepada Nabi. Kalau tidak baca salawat itu tadi tidak sah karena itu rukunnya. Nah, oleh karena itu Allah menfirmankan, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan seluruh malaikatnya Allah, mereka membacakan salawat dan salam kepada Nabi. Maka kita orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Maka diperintahkan awak untuk mengirimkan salawat dan salam. Jadi kalau supaya awak dakik kepada Nabi, maka dibanyaklah membaca salawat. Baik bapak-bapak, ibu, kaum muslimin dan muslimat, jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pagi kini kita akan lanjutkan mengaji atau mengulang-ulang kaji
Wak baca kini surah Al-Maidah ayat 103. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma ja'alallahu min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala hamin walakinnal ladzina kafaru yaftaruna 'alallahi al-kadziba wa aktsaruhum la ya'qilun. Shadaqallahul azim. Di dalam surah Al-Maidah ayat 103 Allah berfirman, ma ja'alallahu, ma dengan makna tidak, ja'alallahu tidak Allah jadikan, Allah tidak menjadikan, min bahiratin daripada bahirah, konamu untuk dengan kriteria tertentu. Jadi Allah tidak ada pernah mensyariatkan, Allah tidak ada pernah memberikan ketetapan tentang bahirah. Kemudian tidak pula tentang saibah, konamu hewan khusus persembahan kepada berhala. Ada namanya bahirah, ada namanya saibah, ada namanya wasilah, ada namanya ham. Ada nama orang tu. Si bahirah, ada nama orang bahirah. Nah, ada deh. Si saibah, ada nama saibah. Syuaibah, nah. Kemudian ada wasilah. Ada? Tidak ada je. Ada. Kalau wasilah itu adalah penghubung. Ko wasilah. Itu nama hewan. Walaham, tidak pula ham. Ham nama orang itu nama menterinya. Ham, kementerian hak asasi manusia aja, kepanjangan. Jadi terkait dengan nama-nama untuk tadi, nama-nama untuk, tapi penyebutan untuk itu dengan kriteria tersendiri yang dipersembahkan kepada berhala. Katar pekong itu terpekong. Jadi kalau kami di pesantren ada nama terpekong, nama berhala. Dan itu terpekong kok bahasa Cina. Tuhan berhala itu Tuhannya terpekong. Tempat semayangan deh. Kelenteng namanya. Terpekong kok Tuhannya sabuk bahasa pesantren itu berhala itu yang terpekong. Jadi balau pesantren kok kalau di Minang kok mengaji pesantrennya beradaptasi lo dengan bahasa luar negeri lah, bahasa Cina tarpekong mereka itu. Ada lo nam bahasa Minangnya taradui mereka itu. Cobalah orang dalam keadaan heran, itu namanya taradui. Ini pernah mendengar antara taradui. Itu di pesantren kami beraja mandari tapasia itu taradui mereka itu hal keadaan heran mereka itu hal kadang undang-undang mereka itu. Ada undang-undang itu pesantren Minang di klasik. Jadi kalau berhala itu terpekong. Jadi dulu semasa zaman jahiliyah di dalam tafsir dikatakan kama kana ahlul jahiliyah yaf'aluna. Dulu semasa zaman jahiliyah mereka membuat persembahan hewan-hewan unta. Kalau yang namanya saibah ada diriwayatkan oleh Bukhari dari Sa'id bin Musayyab. Jadi diriwayatkan oleh Bukhari yang bersumber dari Sa'id bin Musayyab. Dia mengecek kriteria apa al-bahirah itu. Al-bahirah itu adalah unta
betina, di mana unta tersebut tidak ada seorang manusia pun yang melakukan pemerasan. Memeras susiku pemerasan, memeras ya, bukan pemerasan kok kan pemerasan kok sama juga kan pernah mempertakui orang ya. Amam pala beda-beda bahasa kok pala ada kok halaman kan apa itu pala itu kok mamala itu siapa tuh menggaduh namanya. Aku istilahnya mereka kok memeras tuh itu nama mala. Kalau ikut susunya itu nggak pernah diperas, nggak pernah disentuh oleh manusia apapun susu dari unta tersebut. Nggak dulu disentuh oleh manusia terkait dengan itu, dan bahirah itu unta yang khusus dipersembahkan untuk terpekong mereka. Hebat loh gaya ya, kriteria ini syarat persembahan tuh adalah kesuciannya. Kalau kan ada kurban bukan berarti untuk sesembahan kepada Tuhan dijadikan sebagai perantara ke Tuhan, enggak. Itu hanya sebuah pengabdian kepatuhan terhadap perintah Allah, bahwa siapa yang punya keluasan rezeki maka dia disunat muakkadkan untuk berkorban. Kalau inilah mampu untuk berkorban, tidak mau berkorban, diberi semacam pembatasan. Kalau begitu jangan dekati musola kami, itu ancamannya. Jadi korban memang untuk mendekatkan diri kepada Allah, bukan sebagai sesembahan. Kalau orang jahiliyahnya memang dulu kreatif juga, kreatif ngebuat semacam persyaratan indikator sesembahan itu. Jadi tidak sama untuknya nanti persembahan itu. Kalau dewa memang kalau kurban itu kategori sapinya atau kambingnya ada persyaratan usia, tidak boleh cacat. Jadi ada ketentuannya ada loh. Nah, tapi naniko nan bahiroh itu untuk hewan yang diperuntukkan kepada Tuhan mereka. Kalau dulu kan ada animisme dan animisme. Jadi kan ada semacam pemahaman mereka terhadap alam. Alam itu diciptakan oleh Tuhan, maka perlu diberikan penghormatan. Jadi cara mereka memahami Tuhan begitu. Maka orang jahiliyah itu kan, orang jahiliyah itu artinya orang bodoh. Tidak ada pakai ilmu, tidak ada pakai landasan cara beragama mereka. Hanya hasil dari sebuah perenungan mereka. Jadi refleksi mereka terhadap kehidupan merenung supaya peternakan awak berkembang, kemudian pertanian awak berkembang dan segala macamnya sukses dan berhasil. Ada semacam tuntutan moral dari pemahaman mereka. Mereka berikan semacam sesajian atau sesembahan untuk berhala mereka, untuk Tuhan mereka. Jadi Tuhan bagi mereka itu adalah berbentuk dan berupa. Dicaliak nampak diawai taraso. Dan Tuhan itu sendiri adalah karya mereka, bukan mereka karya Tuhan. Tuhan itu sendiri buatan mereka. Ada nanti buat dari roti ya Tuhan itu. Lita baru dimakannya Tuhan kali. Jadi Tuhan memberikan solusi. Itu solusi aja. Jadi Tuhannya dikubur sini. Di kudo itu Tuhan itu artinya inyo sendiri yang memberikan solusinya sendiri dengan ciptaan. Kalau dewa diajarkan tentang sifat 20, ada sifat nafsiyah yang namanya wujud Allah itu ada.
adanya Allah dengan adanya alam semesta. Adanya alam semesta sebagai bukti bahwa adanya Tuhan. Kalau seandainya ada alam semesta, maka mustahil tidak ada Tuhan. Karena adanya alam, karena ada yang mengadakan. Kalau tidak ada yang mengadakan, maka tidak ada yang ada. Bahasa filsafat orang ilmu kalam. Kalau tidak ada yang mengadakan, maka tidak ada yang ada. Maka adanya yang ada karena adanya yang maha ada. Yaitunya Allah Subhanahu wa Ta'ala Sang Pencipta. Al-Khaliq, Tuhan yang menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Kalau awak membuat dari nalahado, ya nabuhe. Awak maramu-ramunya kok tak HP gua, kok dibuat lah diolah hanya kak diramu, muncul ide pemikiran kok semacam kok diolahnya. Iya begitu, dalam artian awak memulai logika dari mana? Kalau dibawa putar-putar tentu dari awalnya tentu ada yang menciptakan. Proses penciptaannya itu dari ayam kemudian menjadi talu atau talu yang kemudian melahirkan ayam. Jadi itu mengkoni harus tahu bahwa adanya alam semesta karena ada yang mengadakan. Itulah buktinya Tuhan itu ada. Nah, bagi mereka orang jahiliyah itu memahaminya dari alam. Banyak itu kan dari alamnya. Mungkin agamanya itu adalah agama, kalau kini namanya, kalau di Indonesia kan ada agama ardi, agama bumi. Nah, agama yang tanpa ada wahyu, tanpa ada kitab suci. Kalau agama Yahudi dan Nasrani itu juga adalah agama samawi, agama yang diturunkan, ada kitab sucinya, ada nabi dan rasulnya. Cuma memang mereka mengalami proses perubahan perilaku, yang dia rubah itu adalah sumbernya itu sendiri, kitab sucinya mereka. Beda Al-Quran. Al-Quran itu sendiri adalah mukjizatnya Nabi. Mangko walaupun Nabi Muhammad meninggal dunia, dan kitab suci Nabi Muhammad Al-Quran tetap terjaga. Beda dengan Taurat dan Injil dan Zabur. Nabi Musa punya mukjizat, tungkee bisa berubah jadi ular, tungkee bisa membalah laut. Tapi nan kitab sucinya itu sendiri dirubah oleh umatnya setelah beliau meninggal dunia. Jadi mukjizatnya itu hanya pada dirinya. Tapi kalau bagi Nabi Muhammad, mukjizat Nabi Muhammad itu kitab sucinya Al-Quran. Itu buku aja. Nah, itulah cara berpikir yang boleh dikatakan dangkal. Justru di situ itulah rahasia sebenarnya, sehingga mukjizatnya itu eksis dan terjaga sampai kini. Menjadi mukjizat karena memang dia selalu relevan, selalu sesuai dengan zaman. Sementara yang mukjizat dimiliki oleh rasul-rasul yang lain itu, kalau Nabi Muhammad dikecilkan mukjizatnya tidak kira, justru berakhir mukjizatnya itu seiring dengan berakhirnya mereka. Meninggal, mukjizat hilang. Malah kok kadiriye gitu. Kalau untuk diriye tak awak punya pengetahuan, punya ilmu, ya hanya untuk diri awak saja. Berhenti awak, mati awak, itu nak dole. Habis itu
itu namanya tidak memberikan kemanfaatan bagi yang lain, hanya bagi dirinya. Nabi Isa bisa disentuhan itu al-masih, disentuhin mata orang cegah mata orang, disentuh tangan orang cegah dek biras, nama dek biriang, nama dek kuro, nama penyakit kulit, disentuhnya. Takwa dulu orang ini disentuhin mata orang cegah. Itulah al-masih lah tu. Tapi ambo kan diajarkan dek guru awak. Ada juga tambahan ke doa ketika awak duduk di duduk tahiyat, termasuk itu di dalam doa-doa di tanah suci itu adalah doa yang memohon perlindungan kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri. Berlindung kepada Allah, terhindar dari azab kubur. Kemudian wa min azabi jahannam, dari azab jahannam. Nah, kategorinya adalah wa min fitnatil mahya wal mamat. Terlindung awak dari fitnah hidup dan mati. Dan terakhirnya yang keempat adalah wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Berselindunglah awak dari bahaya fitnah al-masih ad-dajjal. Nah, itu mungkin ada dulu kelebihannya yang bisa dengan sentuhnya si dajjal. Itu mohon perlindungan awak kepada Allah, terjaga awak, terlindungi awak dari al-masih ad-dajjal. Nah, jadi bedanya Nabi Muhammad dengan rasul-rasul yang lain di situ. Mukjizatnya Nabi Muhammad ada pada Al-Quran, sehingga masih relevan dengan kini. Nah, kembali kepada umat jahiliyah, mereka melakukan sesembahan itu hewan yang terpilih, yang terseleksi. Jadi tersertifikat loh hewannya, kalau tak kini terverifikasi loh, di tracking tuh ada enggak orang nan memeras susu dari unta itu tadi. Kalau tidak, berarti itu kelas sesembahannya adalah yang elit, yang terbaik, namanya bahirah. Kalau oranglah bisa mendapatkan itu ke pemahaman mereka dan terima dari nenek moyang mereka, seolah-olah itulah adalah santiang. Kemudian berikutnya namanya adalah saibah. Nah, dari saibah itu adalah hewan unta yang mereka sembahkan juga untuk Tuhan mereka, khusus untuk Tuhan mereka, di mana unta tersebut tidak pernah diberikan beban pekerjaan. Mewah untuk elit, tidak pernah diletakkan beban ke punggungnya, tidak pernah dipekerjakan. Jadi terjaga, itu termasuk sesembahan yang elit nama itu. Ada yang punya untu dari ketek, dari lain, terjaga, terawat, terdeteksi, memang teraudit lah. Diaudit untu tidak pernah diagih beban, tidak pernah bakar rajo bare, tidak pernah bakar rajo karet. Itu pokoknya ketakuan. Itu yang jadi saibah namanya itu. Keren kan? Nah, cara mereka itu memang mereka cara mengagungkan Tuhan mereka, terpekong mereka, berhala mereka, sehingga mereka membuat sesembahan mereka dengan sesembahan yang spesial, sesembahan yang khusus. Itu yang mereka buat. Padahal itu tidak ada Allah mensyariatkan, tidak ada Allah menetapkan hal demikian. Tetapi secara alamiah, berarti manusia itu sendiri menyadari akan adanya Tuhan, dan kemudian mereka berusaha untuk mengekspresikan cara mereka mendekati Tuhannya dengan memberikan sesembahan takatu tadi. Boleh ditanyakan ke orang animisme atau agama bumi lah.
boleh ada Hindu atau apalah namanya, kanyo ada kepedulian terhadap alam semesta dan lingkungan. Cara-caranya itu sendiri dengan simbol-simbol. Kok di Kalibacona ada batang kayu nanya bajuan guys. Kemudian ada sesajian sesembahan, ada lo pagi-pagi itu di muka halaman rumahanan nyobuan anu itu dufa ada begitu cara mereka memahaminya. Itu loh yang diajarkan oleh nenek moyang mereka. Nah, dan itu kalau bagi awak disebutkan dalam Al-Quran tidak ada perlakuan khusus sesembahan model unta-unta tersebut. Tidak ada pakai saibah, tidak ada pakai bahirah. Kemudian ada juga namanya adalah wasilah. Wasilah iko Jawi, Jawi untuk ketika kok termasuk untuk sesembahan yo ketika nyo malahian anak nam pertama lahi adalah untuk batino, kemudian lahi lo nang kedua itu lahi lo anak keduanya itu adalah batino lo, itu nyo sesembahkan puluh kepada Taghut mereka. Jadi Taghut namanya Taghut itu Tuhan mereka. Mereka sesembahkan, tidak ada sela-sela antara keduanya. Anak dua anak jantan lagi antara anak pertama dan anak kedua itu anak do lagi nan jantan do. Jadi untuk batino nanti katu nan nama wasilah itu tadi. Itu juga termasuk sesembahan yang mereka persembahkan untuk Taghut mereka, untuk Tuhan mereka. Lalu kemudian yang keempat ada namanya Ham. Ham itu sendiri adalah termasuk untuk pejantan. Untuk pejantan dan untuk nyoko tadi ndak ada lo dagih beban-beban dong. Memang untuk pajantan, untuk akal pajantan kau bahasa wae anu itu. Untuk bibi, untuk katampang untuk bijo. Kalau ditunggu-tungguan kan bijo namanya. Kalau pajantan kau untuk dicari bibi anu lah. Diperhatikanlah bibi itu tadi. Anak nama tu nan untuk yang pejantan kau tadi nan ndak pernah diberikan beban. Nan agak elit iko nak do bakarajo bare dinamo hami namanya. Nah, jadi hami namanya nama sebutan untuk pejantan yang kemudian di posisi dia itu tidak pernah diberikan tugas atau tidak diberikan beban sesuatu apapun. Ada ampe nan seperti itu dengan kriteria, ketentuan dan spesifikasi yang mereka buat sendiri, itu yang mereka lakukan untuk sesembahan bagi Taghut mereka, itu tidak pernah Allah syariatkan. Walakinnal ladzina kafaru yaftaruna 'alallahi al-kadziba. Dijelaskan oleh Allah Ta'ala, tetapi orang-orang yang kafir mereka mengada-adakan dusta terhadap Allah. Nyobuet seorang itu. Inyo dia mendefinisikan, inyo dia yang melakukan kreativitas kreativitas masing-masing. Jadi tidak ada syariat, tidak ada ketentuannya seperti itu. Itu model barang nyobuet sendiri dalam cara mereka menghambakan diri mereka kepada berhala mereka. Nah, orang-orang kafir yang memang begitu skenarionya, dia membuat sesuatu dengan dusta. Bekontah bala kepentingannya, dia sesembahan jawi itu tadi, hilang jawi itu tadi. Tasnya nama biak jawi itu tadi. Entah kau orang yang berkepentingan itu tadi dan diuntungkan dengan mekanisme atau sistemnya buat. Tetap itu ada yang diuntungkan dalam kacamata sosiologi itu. Kenapa mereka melakukan seperti itu? Ya, itu semuanya adalah by design.
Adolo desainnya tuh menguntungkan narasinya, narasi agama mereka, narasi Tuhan menjadikan itu ateh namo sesembahan kepada tauhid mereka, kepada Tuhan mereka. Beko di belakang tuh adolo namanya lamen, adolo namanya saya. Aku lah diterima ke mah. Lah dia Tuhan mah. Kira inyo namanya salah tahan ditampe itu je. Kau lah selesai. Jadi itu. Lalu kemudian kalau beda halnya takah di kampung-kampung kan ada nazar. Kalau nazar itu kan ada hewan yang dinazarnya ke tempat tertentu. Itu kambing, ada ayam, itu pelapihnya sinalai. Itu nyalamain yo orang-orang sekitar tuh loh. Ya orang sekitar tuh loh. Kalau anak Nabi Adam, Qabil dan Habil, kurban mereka, kalau yang si Habil kurbannya itu diterima oleh Allah Ta'ala, dijelaskan di dalam riwayatnya datang api, pokoknya datang cahaya, diangke, kurbannya kok tadi, kurbannya kok kibas yang gabung. Konon riwayatnya, justru ketika Nabi Ismail akan disembelih oleh Nabi Ibrahim, karena kepatuhan Nabi Ibrahim terhadap perintah Allah untuk menyembelih anaknya, tidak ada rasa keraguan, tidak ada rasa khawatir bagi Nabi Ibrahim, karena ini adalah perintah Tuhan. Ketika Allahnya kompromikan kepada anaknya, diceritakanlah di Nabi Ibrahim kronologisnya. Ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka wanzur madza tara. Wahai putraku, tadi malam papa bermimpi. Aku pakai papa. Papa bermimpi tadi malam bahwa papa diminta untuk menyembelih dirimu. Mandabih engkau wahai anakku. Fanzur madza tara. Kira-kira bagaimana menurut pendapatmu? Menurut pandangmu sendiri gimana sih soal mimpi papa tadi malam tuh? Oh, bermimpi ya papa. Kecil anak itu tadi. Qala ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai bapakku, if'al, lakukan maru apa yang telah diperintahkan kepadamu. Lakukan, jangan ragu, jangan khawatir soal diriku. Aku ikhlas, satajiduni insyaallah minas sabirin. Aku ini sabar. Kalaulah itu perintah dari Allah, aku yes. Kece Nabi Ismail, aku yes. Kalau itu adalah perintah Allah, tidak ada perdebatan. Oke? Deal. Iyalah sesiap Nabi Ibrahim ikhlas, Nabi Ismail ikhlas, tetap ada godaan. Nah, itu namanya kalau bagi jamaah haji itu filosofi melempar jumroh. Ada jumroh ula, jumroh wusta, dan jumroh aqabah. Kalau Nabi Ibrahim nanti goda pertama, nah itu lemparannya itu melempar jumroh ula atau jumroh sudroh. Digoda Nabi Ibrahim, bahasa Yaman, oi Ajo Ibrahim, masa engkau salamuku, engkau berdoa meminta anak, lah punya anak engkau kini, lah dapet bini baru, belum kau dapet anak, bini muda lo dapet, lah tua engkau, Tuhan kau disuruh untuk menyembelih anak kau deh. Amang kau gati itu, you nak ada punya perasaan kau deh. Itulah Nabi pilih itu tadi. Nyo mencibuk-cibuk pilih kau tadi di Jumratul Ula. Nak ada itu ekspresi napak tilas dari proses lemparan itu tadi. Itu yang dilempar. Bukan melemparnya secara emosi loh gitu. Berarti bahwa dalam pengambilan keputusan ada faktor eksternal dirinya, yaitu iblis, tetapi ada di dalam dirinya yang selalu mempengaruhi keputusannya dengan argumentasi dan alasan kalau di peturian bisa masuk akal.
Ayo lo mana anak awak lah lamu merindukan lah kadang masa kau ada bihe tak mungkin nak sayang orang mati lagi. Apa kata awak tu kalau awak digoda-godakan. Nabi Ibrahim tu karena memang kecintaannya kepada anaknya tidak boleh meninggalkan kecintaannya kepada Allah, tidak boleh mengurangi kecintaannya kepada Allah. Justru dia berani mengambil keputusan itu, apapun itu, kalau itu perintah dari Allah, walaupun harus menyembelih anaknya. Itu memang luar biasa komitmen dari Nabi Ibrahim, kepatuhannya, keikhlasannya, hanif, ya totalitas. Nak dapat dia menggoda Nabi Ibrahim, saya goda lain. Digoda, Ammael. Dulu kan Nabi Adam kan tak kata, nak tak goda ada Nabi Adam, saya goda lain. Yang digoda bini lah Hawa jadi duit tak kata apa-apa kita nak laki-laki tarihlah jauh je. Apa tu orang bisa awak bawa ku indah je. Akan diuji dia kata, diuji lo kesabaran rumah menerimu apa adoe. Bini dari Nabi Ibrahim, Siti Hajar dipengaruhi juga. Dia masuk yang mana? Dia Hajar. Akak Siti lah, Siti Hajar. Anak kau kari dah biar dia pulai kau bahasa. Aki kiro geti kau tu. Tu buat so milih kau mana kau. Amu kau tu, amu kau izin aja tu je. Anak kau seorang punya kari dah biar tu. Nyala gadang ada di Siti Hajar. Nama dia dilempar lo di Jumratul Wusta. Itunya tu. Nah, nan terakhir atau nan ketiga nan puncak itu tadi Jumratul Aqabah. Dan digodanya Nabi Ismail, makobat ketiga lah memberikan lemparan bahwa komitmen mereka ayah, ibu dan anak itu adalah simbol keluarga yang satu visi, satu arah dan satu tujuan. Ada nilai yang kuat yang dibangun, arah jelas. Kecil orang kini kok visioner lah, ada visi keluarga. Soal menjaga keimanan itu adalah hal yang utama. Nah, boleh berkompak mereka, bersepakat mereka bahwa godaan-godaan itu memang harus diselesaikan. Nah, dalam riwayat dikatakan ketika akan menyembelih Nabi Ismail, justru yang digantikan itu adalah kibasnya anak dari Nabi Adam alaihissalam. Kan diangkat ke langit itu, Baal cara menggambarnya itu. Masih di kibas itu, itulah digantikan. Karena sebenarnya adalah nilai pengorbanan seperti Habil yang ikhlas, diterima kurbannya, memberikan yang terbaik. Karena konsentrasi Habil adalah kepeternakan, ternak nanya kurbankan itu adalah yang sehat, yang gabung, yang terbaik. Si Habil nan baragia nan lagi ada apa? Busuk, nan buah, nan gasan yang dah laku lain. Dia orang pembunuh relatif lah, dia coach. Itu mungkin ada diterima. Waktu bila min ahadihima, diterima salah seorang di antara mereka, yaitunya Habil. Itu kibas itu tadi. Itu model riwayat tentang untuk kepatuhan kepada Tuhan. Bagi mereka orang jahiliyah mendramatisir sesajian atau sesembahan mereka kepada tauhid mereka, kepada terpekong mereka, itu semuanya adalah by design. Ada motif. Kalau ajaran dari manusia itu kan buatan manusia tuh, ada motif bisnisnya, ada kepentingannya. Tetapi dalam Islam Nabi Muhammad itu wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyuha. Jelas clear bahwa Nabi Muhammad menyampaikan sesuatu tidak berdasarkan hawa nafsu, tidak ada motif kepentingan apapun, clear. Yang disampaikan oleh Nabi Muhammad adalah wahyu yang diwahyukan
oleh Allah kepada beliau. Jadi bahasa beliau bukan bahasa kepentingan, tetapi adalah bahasa agama, ada perintah dari Tuhan. Itu beda. Kalau agama yang mereka buat oleh orang jahiliyah itu kan tetap sandarannya adalah kepentingan. Mereka menolak Nabi Muhammad karena juga adalah terusiknya kepentingan mereka. Dengan pemahaman mereka seperti itu, dirombak oleh Nabi Muhammad, ini yang benar, ini ajaran Islam. Memanusiakan manusia, kemudian menghormati hak-hak manusia, menghilangkan diskriminasi, tidak boleh ada sistem perbudakan, yang perempuan juga manusia juga harus dihormati, etika di dalam penyembelihan hewan juga ada ketentuannya. Bagi mereka yang terusik kepentingan mereka dengan kebiasaan-kebiasaan yang mereka selama ini kecil orang kini namun status quo lah, yang merasa eksis, merasa diuntungkan dengan keadaan itu terganggu. Bagi siapa yang mengusik saya, udah saya lawan ya, gitulah. Lakukanlah gerakan-gerakan untuk melenyapkan Nabi Muhammad, dijadikan Nabi Muhammad sebagai musuhnya. Jadi bagi orang yang berani menyampaikan kebenaran, siap-siap aja orang yang terusik kepentingannya akan menjadikan orang yang baik itu sebagai lawannya. Itulah potret realitas itu. Siapapun itu, pemimpin yang berani untuk menegakkan kebenaran, lalu kemudian ada orang yang terusik periode pue, tanggal 2 periode pue, tidak ada terlebih. Ba'aka caro denyo, mereka menghalalkan segala cara. Walakinnal ladzina kafaru yaftaruna 'ala Allahi al-kadziba. Memang orang-orang yang kafir itu membuat semuanya dengan kebohongan. Kicu aja itu drama-drama mereka. Pada demikian dan menisbahkan hewan tersebut kepadanya Tuhan. Jadi seolah-olah seperti itu, padahal itu tidak ada disyariatkan oleh Allah. Wa aktsaruhum la yaqilun. Sebenarnya kebanyakan di antara mereka itu tidak berakal. Tidak logika berpikir mereka itu tidak nyambung. Kecil kini kok tidak logis. Tidak logis dari apa yang mereka buat. Karena sesungguhnya perbuatan yang mengada-adakan itu membuat semacam kreativitas sendirilah, karena sesungguhnya mereka mentaklikkan semua itu kepada nenek moyang mereka. Itu dulu yang kami terima dari nenek moyang kami. Landasannya itu, taklidnya itu adalah kepada penyebutan orang tua mereka terdahulu atau nenek moyang mereka. Itulah kira-kira ayat. Kalau awak dalam keluarga itu mengorbankan kelebihan atau yang dilakukan. Jadi kalau suami istri atau anak, kalau awak berbahagia tapi diniatkan untuk keluarga atau berkorban seluruh yang ada di rumah. Jadi korban itu kan awak pakai niat. Boleh kalau di dalam suatu riwayat kan dikatakan Nabi Muhammad itu mengorbankan menyebutkan namanya. Ini adalah korban dari Muhammad dan untuk keluarga-keluarganya dan yang lain-lain. Korban Nabi Muhammad itu kan nak korban takahwa siko kambing. Siapa tujuh jawi. Korban Nabi Muhammad itu banyak dan dalam niat korbannya itu untuk dirinya, untuk keluarga-keluarganya, sampai nama sekali. Maka dalam berkorban itu dirancang nama dia udah kok pakai nama cici, ditulis nama sana nama tidak pakai nama hamba Allah ya dah. Betulis nama. Jadi istilah sama juga zakat berjelas-jelas siapa muzakinya. Kemudian kini siapa peserta korbannya. Aku korban dari sianmu. Jadi Nabi Muhammad beliau dalam menyebutkan niatnya ini adalah dari korban Muhammad Rasulullah SAW, dari Muhammad. Jadi bahasa pun nama beliau. Kemudian beliau memasukkan korbannya kepada
keluarganya. Tapi kalau awak korban seorang diri awak, si kuah tu cukup diri awak. Kalau kau mau korban si kuah jawi, itu masuk keluarga awak sekali, itu ya. Ya korban masih kuah jawi, kau tu ambo, ya keluarga ambo, anak-anak bini ambo, dan segala macam. Oke, ada lagi? Itulah kira-kira pembahasan awak pagi kini. Semoga kita dilindungi dan dijaga oleh Allah Ta'ala melakukan sesuatu yang kemudian sesuatu yang secara berlebih-lebihan itu tidak dibenarkan oleh Allah. Lakukanlah apa yang sudah Allah perintahkan, ambil apa yang diperintahkan oleh Rasul dan tinggalkan apa yang beliau larang. Wa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.